kondisinya lebih bertelungkup di atas salju dengan kondisi tubuh yang kaku, lidahnya terpotong. So scary. Hai gengs, kali ini bertemu lagi dengan aku Yuni Rofiani di Narasi Misteri. Seperti yang kita ketahui bahwa misteri merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, baik itu berupa pembunuhan ataupun kejahatan-kejahatan lain yang sampai saat ini belum ditemukan kronologi sebenarnya dari kejadian tersebut, sehingga menimbulkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Bagaimana sih kejadian yang sebenarnya terkait peristiwa tersebut? Biasanya misteri berkaitan dengan horor ataupun supranatural yang terjadi bisa di sekitar kita. Ini merupakan video pertama aku yang akan membahas tentang kejadian-kejadian misteri, baik itu berupa pembunuhan maupun kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kali ini aku akan membahas tentang kejadian ganjil yang terjadi pada tewasnya 9 pendaki Rusia yang menimbulkan banyak sekali teori-teori konspirasi yang terjadi di masyarakat hingga saat ini. Berawal dari 10 pendaki yang dimana 8 dari mereka merupakan laki-laki dan 2 yaitu perempuan. Terjadi pada tahun 1959 di bulan Februari. Mereka merupakan mahasiswa dari salah satu universitas yang ada di Rusia pada saat itu, di mana mereka akan menaiki pegunungan Ural, di mana merupakan pada saat itu terjadi badai salju. Tapi mereka nekat untuk tetap naik ke pegunungan tersebut. Saat perjalanan, mereka bernyanyi, bercerita, dan bahkan ada salah satu dari mereka yang seakan-akan memiliki firasat bahwasanya dia akan meninggalkan bumi ini. Isi dari surat tersebut berisi tentang menanyakan kesehatan ayahnya, pekerjaan ibunya, dan yang paling terpenting yaitu mendorong adik perempuannya untuk giat belajar di sekolah. Selama perjalanan mereka nikmati dengan kebahagiaan. Sampailah mereka di pegunungan, di mana pegunungan tersebut biasa disebut dengan Gunung Ural atau Gunung Ortorten, yang menurut bahasa Minas itu merupakan jangan pergi ke sana. Di tengah perjalanan, salah satu dari mereka memutuskan untuk turun ke bawah dikarenakan sakit kaki yang diderita. Sisalah 9 pendaki yang naik ke Gunung Ural tersebut. Mereka terus melanjutkan perjalanan melewati sungai dan sampailah mereka mendirikan tenda di jalur Minas dan kembali lagi mendaki di keesokan harinya untuk pergi ke puncak Gunung Kematian. Di sana mereka mendirikan tenda 300 meter di bawah pucuk dari gunung tersebut. Setelah itu tidak ada desas-desus lagi terkait pendakian mereka, dan orang tua mereka pun bingung sehingga melaporkan ke pihak polisi, dan pihak polisi memutuskan tim penyelidikan untuk mencari anak-anak tersebut. Pada 27 Februari 1959 ditemukanlah mayat pertama, di mana kedua mayat tersebut dalam kondisi telanjang, hanya menggunakan celana dalam untuk menutupi kemaluan mereka. Tangan dan kaki mereka sudah kaku dan berwarna coklat kemerahan.
Lama kemudian, ditemukan lagi 2 mayat yang salah satu mayatnya berkondisi bertelungkup di atas salju dengan kondisi tubuh yang kaku, dan satu mayat lagi berusaha untuk naik dengan penuh dan sekuat tenaga untuk kembali ke dalam tenda. Tapi yang aneh, terdapat ruam merah yang berada di leher korban tersebut, seperti bekas pukulan dari tongkat baseball. Di tanggal 5 Maret 1959 ditemukanlah satu mayat dengan kondisi tengkorak yang retak. Tetapi anehnya, mayat tersebut masih dalam keadaan utuh dengan pakaian dan arloji yang menunjukkan pukul 8.59. Tim pencari semakin gentar mencari keberadaan dari sisa pendaki tersebut, dan akhirnya ditemukanlah 4 mayat sekaligus di tempat yang sama. Mayat pertama dan kondisi hanya tengkorak saja yang retak. Mayat kedua dengan kondisi terdapat luka di bagian belakang telinga dan leher yang bengkok. Yang ketiga, tulang rusuk dari si mayat ini banyak sekali yang patah dan lidahnya terpotong. So scary. Dan mayat keempat ini kondisinya lebih naas lagi ketimbang mayat-mayat yang lainnya. Terdapat luka di sebelah kanan yang terbuka sampai tulang dari luka tersebut keluar, dan yang lebih parah lagi yaitu kedua bola mata dari mayat ini sudah dicongkel keluar. Dan apa yang ada di pikiran kalian kalau kalian melihat kejadian tersebut di depan mata kalian dengan kondisi mayat yang matanya sudah tercongkel, tulang rusuknya sudah patah, dan tulangnya keluar, lehernya bengkok? Apa yang ada di pikiran kalian? Mungkin itu sama dengan pikiran aku. Nah, dari kejadian-kejadian atau kematian-kematian dari 9 pendaki tersebut, itu menimbulkan teori konspirasi di masyarakat. Sehingga pada tahun 2019, pemerintah Rusia memutuskan bahwa rumor ini harus segera dihentikan agar tidak menimbulkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Kok bisa lidahnya terpotong? Kok bisa lehernya bengkok? Pertanyaan-pertanyaan mereka sama seperti pertanyaan-pertanyaan kita yang saat ini menonton di channel YouTube ini. Teori pertama yaitu tentang adanya UFO. Siapa di sini percaya tentang makhluk alien atau UFO semacam itu? Kalau aku tim yang tidak percaya. Lubang serta tenda yang ada di tempat kejadian itu merupakan jatuhan dari roket-roket UFO. Tapi ada juga yang bilang bahwasanya ini merupakan percobaan dari bom nuklir, karena beberapa waktu tuh bola api selalu lewat di atas permukiman masyarakat di tempat tersebut. Hal tersebut sering terjadi meskipun setelah kejadian dari kematian 9 pendaki tersebut. Teori ketiga mengatakan bahwa ini terjadi karena alkohol yang merupakan bom vakum hingga
menimbulkan ledakan yang membuat mereka mati atau tewas dengan keadaan yang tragis. Sedangkan teori keempat ini ada yang bilang bahwasanya kematian mereka terjadi dikarenakan ada salah satu dari mereka yang awalnya tadi itu kan berjumlah 10 orang menjadi 9 orang, satu dari mereka turun yang memiliki niat jahat kepada teman-temannya karena merasa tidak senang ada sesuatu yang teman-teman ini ketahui tentang dia, sehingga dia membunuh teman-temannya dengan sadis dengan menggunakan senjata. Sehingga teori yang kelima, yaitu menurut Amerika, ini terjadi karena tanah longsor yang dimana pada saat itu memang terjadi badai longsor, tetapi mereka memutuskan untuk tetap naik meskipun keadaan tidak memungkinkan. Dan pemerintah Rusia menepis bahwasanya ini terjadi karena tindakan kriminal, karena yang terjadi ini merupakan akibat dari longsor salju yang terjadi pada waktu itu. Nah guys, teori mana yang menurut kalian masuk di akal kalian? Tapi pemerintah Rusia sudah menutup kejadian ini dengan menyatakan bahwa 9 pendaki tersebut meninggal dikarenakan longsor badai yang terjadi pada waktu itu. Menurut kalian gimana guys? Kalian bisa komen di bawah. Kalau menurut aku, memang cerita misteri itu menimbulkan banyak sekali teori-teori mulai dari A sampai Z. Tapi hal tersebut sebenarnya bukan untuk patahkan teori lainnya. Bisa jadi teori 1 benar, bisa jadi teori 2 benar, atau teori 3 benar, bahkan teori 4 benar. Tidak ada yang tahu desas-desus dari kejadian tersebut sampai saat ini. Tetapi yang penting saat kita mendaki, teman-teman, yang perlu diingat yaitu kita tetap menjaga tutur kata dan perbuatan kita selama melakukan pendakian. Karena banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang tidak hanya di luar negeri, bahkan di Indonesia pun itu sering terjadi. Seperti saat pendakian ada anak yang hilang, ada pula yang meninggal, dan bahkan ada yang meninggal jasadnya nggak ada. Maka dari itu teman-teman tetap jaga tutur kata dan perbuatan, bukan hanya di gunung saja, melainkan di berbagai tempat manapun. Tetap kita menghormati dan menghargai apapun aturan-aturan yang sudah ada di sana. Buat kalian bisa komen di bawah. Aku akan membahas tentang kejadian-kejadian misteri apa lagi yang terjadi di dunia ini. Jika kalian suka video ini, kalian like. Jangan lupa komen video-video apa lagi yang bakalan kita bahas. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!